Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, sobat Korpu ya. Malam lah bos. Oh, udah malam ya? Iya udah jam 10 soalnya. Bule banget. Kalau malam bule itu tidur ya. Oh, Besok gitu. ketemunya lagi. Oh gitu ya. Beda ya beda. Iya, katanya sih, gue juga belum pernah ya kan. Oke, kita balik lagi di warung Korpu ya. Dan kita sih kali ini kedatangan orang yang spesial. Pakai telur. Ya kan, perjalanannya panjang tapi di luar sana, meskipun di sini baru singkat dan nggak tahu bakal sesingkat apakah orang ini. Ini tanda tanya ini pertanyaan. Ada singkat ada panjang soalnya. Sehat Jan? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Namanya kenalin dulu dong, gue nggak mau kenalin lah, males gue. Nama ya? Iyalah. Yayan. Sekarang lu di mana Yan? Sekarang di Kimia Farma. Iya, sebagai Ini kita ngomongin kerjaan. sebagai apa? Oh, Kan sekarang gue di Korpu, Corporate University. Oh, kebalik dong, harusnya lu yang wawancara gua. Ya, gue di Korpu sekarang. Megang Akademi Manufaktur and Supply Chain. Gila. Lu Belajar lah. taktikal banget berarti lu. Belajar bos. Lu taktikal banget berarti ya. Lu tahu banget proses bisnis gitu kan. Supply chain dikit, manufaktur yang blank. Oh. Saya orang sales soalnya. Orang sales. Terus kenapa bisa nyemplung ke sini bosku? Ceritanya panjang. Oke. Nih nggak bisa diedit ya, ceritanya harus apa adanya nih ya. Udah, lupakan cerita itu Oke. bosku. Oke. Gue mau nanya sih sebenarnya, nanya tentang sekarang kan udah lagi musimnya COVID-19. Lo tau kan COVID-19 atau dikenalnya Corona Ya, corona. ya kan. Impactnya apa? Impactnya kita udah 3 bulan ya WFH ya? 2 bulan Akhir sampai 3 Maret, bulan. April, Mei, Juni, ya 3 Nggak bulan. tahu kalau gue sih WFH, nggak tahu kalau lo ya. Lo WFH nggak? WFH. WFH kan. Apalagi lu jauh kan pasti WFH. Jauh lah. 60 kilo kantor bos. Yo, Beda provinsi. Nah, akhirnya sekarang udah mulai back to new normal kata orang. Meskipun anak milenial bilangnya nggak mau new normal, tetap abnormal. Kenapa tuh? Pengennya aja mereka gitu. Nggak mau Oke. bilang new normal, bilangnya abnormal ya. Iya. Nah, gimana bro? Menurut lo, gue mau tanya adalah apa sih yang lo kangenin ke kantor? Kumpul, ketemu. Kumpul. Ya. Jujur beda lah. Apa beda? Kita biasa ketemu, ngobrol, interaksi ya. Ini terlepas dari kita orang timur, orang Indonesia gitu kan. Ketemu teman, meskipun beda profesi, beda bidang. Satu kantor, kita jam kerja pagi sampai sore, ketemu banyak orang, itu ngangenin. Jujur aja beda banget. Sekarang dengan WFH, kalaupun meeting juga online, rasanya beda banget. Jadi kalau pertanyaan itu apa yang ngangenin? Ketemu kawan di kantor untuk discuss, untuk sharing apapun itu yang ngangenin. Jujur aja. Emang lu kalau virtual gitu nggak Beda, selesai. beda rasanya, beda. apa yang bikin beda? Pertama mungkin kebiasaan itu kan belum terbiasa ya. Terus yang kedua, guyonan kita ketika orang lapangan kayak kita gini kan lebih cair ketika kita ketemu kan, ngeliat ekspresi temen. Kadang-kadang kita mau bicara apa adanya aja di online kayak masih ada yang ngeblok gitu ya. Kalau berdua gitu kan atau bertiga berempat kita bebas banget. Ntar ngomong dulu apa. gua tanya dulu. Lu kalau online sifatnya formal terus apa gimana? Jujur aja sih kalau meeting banyak kan formal. Karena Kalau di situ yang banyak atasan lu kali ya. Jadi lu gak usah ngakak gitu kan. Tergantung yang bawain sebenarnya. Tergantung yang bawain, tergantung tema gitu kan. Tergantung itu. Nah, kalau lu kangen sama suasana itu ya kan. Berarti lu kangen sama teman-teman lu juga kan. Pastinya. Nah, sebenarnya lu pernah tanya enggak sama temen lu? Kangen enggak sama lu? Pernah. Pernah. Terus apa jawaban mereka? Sama hal yang sama. Cuma karena kita juga respect dengan kondisi kayak gini. Dalam artian gini. Banyak sebagian orang anggap sepele. Sebagian yang sangat serius banget. Nah sekarang kan udah melewati tahapan itu kan kita back to normal. Tapi tetap dengan protokol itu. Jadi kita juga nggak bisa kapan aja untuk ketemu dan di mana aja. Faktanya belum banyak tempat buka kan gitu kan. Bener. Tapi beberapa temen nih yang di kantor pun gua tanya gitu kan, sama sih sama kerasain, pingin hangout sekali-kali, pingin ngobrol ngopi di luar kayak gitu. Ya karena nggak cuma urusan kerjaan doang kan yang bikin kita happy tiap hari kan. Yang bikin kita happy bahagia itu kan kalau kita bisa interaksi ketemu teman-teman. Soalnya lewat WhatsApp ataupun WA call ataupun sebatas meeting itu kan enggak lah, itu nggak cukup buat kita melewati hari-hari. Kita pasti pingin ketemu bos. Terus sekarang udah masuk new normal nih ceritanya. Ya. Nah, Belum juga kita bisa ketemu. Maksudnya belum normal-normal banget. Belum normal-normal Makanya banget, namanya ya. new normal. Ya. Ya kan?
Dan menurut lo gimana nih new normal ini? Kan kita kan kalau anak sekolah tuh back to school, kita back to office, kita balik, kita kejar. Bahkan anjuran dari presiden balik lagi ke produktivitas apa segala macam kan. Nah, ngomongin tentang new normal sebenarnya lo kebayang nggak sih dari mulai kemarin WFH terus lo mulai WFO lagi ya kan? Lo mau ngapain, lo kebayang apa enggak? Antara kebayang dan enggak. Kalau yang rutinitas ya, tapi kalau sesuatu yang harus kita buat baru misalkan, itu belum kebayang dengan metode, dengan cara seperti ini. Contoh, kita ketemu klien atau kolega baru gitu ya, partner kita gitu kan kita nggak cuma internal doang gitu kan. Itu sometimes dari kita dan saya sendiri juga lebih confident kalau kita bisa touch langsung, ketemu langsung gitu kan. Karena pertama kali belum ketemu, kenalan cuman via online gitu kan, email-emailan dan lainnya, rasanya kok kayaknya masih aneh lah. Jujur aja, saya ngerasain belum bisa terbiasa langsung 100%. Segini di bidang kayak gini ya. Kalau bidang marketing saya nggak tahu deh. Di bidang sales saya nggak tahu deh. Cuma kalau bicaranya dalam artian new normal ini serba online, jujur konteksnya online saya nggak terlalu kaget. Dalam artian kenapa? Kan kita punya teknologi. Toh dulu di company sebelumnya juga meeting virtual kayak gitu juga udah biasa dijalanin. Ketika saya penempatan di luar pulau jauh di sana, meeting nggak perlu datang ke kantor pusat, kita via online biasa kok gitu loh. Jalan-jalan aja ya. Jadi jalan-jalan. Nah, terus lo kenapa sekarang kayak gini? Cuma kan kemarin di sini kita biasa apa karena itu kantor lama di sini, di kantor ini? Karena di sini emang kita biasa ketemu, meeting kecil pun 10 menit 15 menit ataupun lama sekalipun kita nyusun apa, ngebahas apa, kita kan ketemu tiba-tiba kayak gini. Ya something new sih, suatu yang baru. Jadi jujur sih belum bisa nerima 100%. Jujur aja. Ada hal yang belum terbiasa gitu loh. Mungkin apanya perasaan saya doang saya nggak tahu gitu kan. Tapi saya rasain secara pribadi kayak gitu. Terus kalau menurut lo ya, kalau kita memang new normal harus ada yang new. Apa yang new? Mindset. Ya itu tadi seperti saya tadi. Saya harus terima dengan kondisi keadaan bahwa ini berubah. Dan saya harus bisa beradaptasi menyesuaikan bahwa yang namanya meeting itu merencanakan sesuatu yang biasanya kita discuss bareng segala macam, sekarang nggak perlu ketemu, cuman via layar doang gitu kan. Dia harus membiasakan diri gitu loh. Terus kita mau nambah partner, kerjasama dengan eksternal, kenalan, nggak sampai ketemu gitu kan, meeting via online, ya harus terbiasa gitu loh. Pertama itu. Yang kedua, tidak semua orang kan juga terbiasa dengan teknologi kayak gini gitu kan. Itu saya rasain kok. Meskipun mereka yang udah senior udah apa gitu di luar sana gitu kan. Saya ngerasain gini Mas Dia. Kemarin saya ikut training Excel training. Kebayang kan? Seumuran saya Excel training. Hari Minggu saya Excel training. Saya Excel training. Jujur aja, VLOOKUP, HLOOKUP, SUM, FRED itu kan banyak banget turunannya. Terus ternyata gitu kan. Saya ikut training. Enggak. Itu saya ikut training, itu trainernya itu sangat-sangat jago saya akuin. Menurut saya sangat jago saya akuin. Bahkan dari 40-an peserta itu ada juga yang dia biasa memakai Excel itu sedetil itu, dia ngakuin itu trainer bagus. Tapi karena dia juga nggak terbiasa membawakan trainer lewat online, saya ketinggalan dan banyak peserta yang ketinggalan. Terlalu cepet. Karena mungkin pertama dia bukan trainer yang online, biasanya offline gitu kan. Jadi feedbacknya itu biasanya kan gini kalau trainer kan, gimana udah ada yang belum dipahami atau apa gitu kan. Itu seperti itu. Ternyata di luar sana pun seperti itu. Dibilang tua-tua banget enggak sih kayak Tuhan saya gitu kan. Itu nyata gitu loh. Sampai saya ngekritik, Pak kayaknya nggak perlu pakai aplikasi ini deh, aplikasi yang satunya kali biar terbiasa gitu kan. Mau sharing aja lama banget tuh, muter dulu kan bete juga kita gitu kan. 2 jam habis, saya bilang bayar nih saya rugi juga gitu kan. 1 jam. Itu nyatanya seperti itu gitu loh. Ada yang seperti itu. Jadi untuk teknologi juga ya jelas harus beradaptasi juga gitu loh. 2 hal itu sangat penting sih buat berarti saya. Mindset sama adaptasi untuk teknologi, support teknologi. Terus pertanyaan terakhir sebenarnya. What next? Terakhir biasanya mengerikan pertanyaannya. Enggak lah. Gua enggak kayak podcaster atau YouTuber yang kayak What next? What next? Rencana lu setelah sekarang new normal, lu back to office. Terus tadi lo bilang bahwa mindset yang perlu, kemudian teknologi ya kan. Kita realnya aja nih. Maksudnya realnya tuh
lu sendiri lah, gak usah orang lain, maksudnya lu sendiri, lu mau ngapain, what next di new normal ini. Covid masih ada, yang gak bakalan hilang ya kan, nggak tahu ya, emang gak bakalan hilang ya kan, secara teori kan gak bakalan hilang ya kan, katanya hidup berdampingan. Iya, kita bagaimana harus menyelaraskan dengan Covid itu. Covid gak bakalan ada, produktivitas harus jalan, ekonomi harus tumbuh. Nah, what next buat lu sendiri aja? Buat saya sendiri yang jelas, pertama saya juga harus concern dengan safety, maksudnya protokol tetap jalankan. Meskipun kita nggak pakai public transport gitu kan, pakai sombong. Bukan sombong, ini ngaruh. Ini ngaruh. Kalau jadi sombong karena bukan merek apa? Karena banyak Mas, Kang. Soalnya teman-teman saya juga entah tetangga rumah gitu kan, atau teman yang menggunakan publik itu sangat beresiko, jujur aja. Karena faktanya di kita di negara kita, maksudnya support untuk transport itu kan belum seideal di luar sana, itu fakta gitu kan. Nah, meskipun kita pakai kendaraan sendiri sekalipun, tetap protokol itu ada. Kenapa? Karena ketika kadang-kadang kita berhenti di jalan atau kecegat waktu sholat gitu ya, itu juga kan kita harus peduli dengan apa namanya, aturan sesuai protokol itu gitu. Masalah cuci tangan, masker kayak gitu. Yang kedua, ada habit baru. Dulu agak jorok, contoh nih, saya punya anak bayi kecil 1 tahun. Saya pulang ke rumah mau nggak mau sampai sekarang harus menyesuaikan, pulang ke rumah nggak lewat pintu depan, lewat pintu belakang udah disiapin keranjang. Sanitizer udah siapin, cuma disinfektan aja mungkin enggak gitu. Udah semprot gitu kan. Zaman sekarang kayak di TV-TV gitu. Pinginnya sih gitu ya. Gitu kan. Buka baju gitu kan, saya simpen, ya tinggal dalaman, sandukan terus saya masuk ke dalam gitu, langsung kamar mandi. Lu berarti depan rumah langsung begitu? Enggak, lewat belakang. Tadi saya bilang pintu depan ditutup, saya lewat belakang. Nah, kalau orang yang rumahnya enggak ada belakangnya gimana? Kan saya Mas. Oh iya, okay. Kan saya kan. Itu terus perabotan, cuma saya nggak berani nggak lintas di belakang ya, bukan apa, ada laptop segala macam, itu masih saya bawa tapi saya pisahkan agak jauh gitu. Itu 2. Ada hal yang saya kehilangan dengan kondisi kayak gitu. Biasanya pulang, assalamualaikum, anak kalau belum tidur kita bisa meluk segala macam, istri itu hilang. Itu nggak mudah. Nah, saya juga harus menyesuaikan itu. Terus hal lainnya adalah what next tadi yang dipertanyakan, menyesuaikan Mas. Jadi harus terima dengan kondisi ini dan mungkin harus merubah pola-pola supaya tidak menghambat masalah produktivitas tadi kerja gitu kan. Ya itu salah satunya, mungkin saya ketemu orang aja WhatsApp atau apa gitu kan, karena belum deket agak canggung ya gitu kan. Ketika misalkan kita ngomongin sesuatu yang kerjaan yang agak-agak berbau benar-benar kerjaan, entah itu data, entah itu misalkan kalau orang saya tagihan itu, Pak tagihan saya gimana, kan rasanya gimana ya. Kalau datang kan beda, kita ada basa-basi dulu, coba WA, Pak apa kabar, kan lucu banget gitu kan. Nah hal-hal seperti itu. Terus yang ketiganya percepatan. Penyesuaian ini memang harus butuh percepatan ketika kita pingin running well gitu loh. Sebenarnya secara prinsip gak ada yang berubah total. Yang berubah total dalam artian ya masalah polanya aja. Kerjaan tetap, bahkan harus bisa dituntut lebih cepat dengan kondisi kayak gini. Logikanya sih iya, karena kan harusnya selama itu ada dukungan masalah support digital dan lainnya, harusnya bisa lebih cepat gitu kan. Itu tergantung balik lagi ke company masing-masing seperti itu. So far itu sih. Oke. Menurut saya. Oke, thank you. Yes, sama-sama Kang Dia. Kita ngobrol hari ini. Thank you. Ya kan, mudah-mudahan manfaat juga buat sobat Korbu, ya kan. Mudah-mudahan. Jadi, untuk menghadapi new normal sama era Covid, ya kan. Sekarang kan sekarang ada generasi baru, generasi Covid. Kalau generasi milenial sekarang. Kan milenial sekarang Covid gitu ya. Generasi Covid. Oke, thank you sobat Korbu, sampai ketemu lagi di warung Korbu selanjutnya. See you.